Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil ahyar ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, para guru-guru, para tokoh masyarakat, dan bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kami hormati, kami muliakan segenap guru-guru kita yang hadir pada subuh kali ini. Wabil khusus diantaranya Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Sanusi, Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Ghani, Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Hasan Sohibi LCMA, Mukarram Al-Ustadz Haji Mulyadi, Mukarram Al-Ustadz Haji Sadiri Ahmad, Mukarram Al-Ustadz Haji Endang Sofian, Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Mahmud, Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Rasid bin Haji Abdul Alim, dan juga para asatidz, para hujat yang lain yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa mahabbah dan tazim kami. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah sehatkan badannya, dan bisa terus memberikan ilmu-ilmu yang manfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama juga kita hormati orang tua kita bersama, Ketua Forum Silaturahmi Salat Subuh Gabungan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rosid Ahmad beserta seluruh jajarannya, yang juga kita hormati hadir tengah-tengah kita Sekcam Kecamatan Keramat Jati Bapak Suwindarto SE, DKM Musholah Al-Makmur beserta seluruh jajarannya, dan juga para jamaah bapak-bapak yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya. Di pagi hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah berkumpul di majelis yang mulia ini, yang pada kesempatan ini kita berada di Musholah Al-Makmur. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini akan mendapatkan banyak kebaikan. Allah berikan ilmu-ilmu yang berkah, ilmu-ilmu yang manfaat, yang bisa menjadi penerang dalam perjalanan hidup kita, amin ya rabbal alamin. Teriring salawat salam senantiasa tercurahkan ke hari junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin, pada kesempatan pagi hari ini Musholah Al-Makmur sekaligus juga memperingati maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah nanti kita akan sama-sama mendengarkan kajian kitab yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Habibuna Mukarram Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus. Kemudian nanti juga kita akan sama-sama mendengarkan Majatul Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita juga Habibuna Al-Habib Muhammad bin Taufik bin Sihab, insya Allah dalam perjalanan. Hadirin, marilah kita ikuti pembacaan kisah maulid Nabi Muhammad SAW. Pada tim hadrah kami persilakan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala
محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد أهل الورى منطقا وأصنام يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد ومن بحبل النبي توكل يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil sultanah wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi wa ihsanuh ta'ala wa azma sya'nuh khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha 'ilmah
وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم وصرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد تركى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ وجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فمن أجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه الله 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 Allah
فاجعلنا من الأخيار. وحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من كسب الله له من الشرف بالقسمة الوافية، فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق اسمه الكمال من النور العمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nazama al-fikru min darari al-asafil Muhammadiyati ubuda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa an yaktuba 'amali fil a'mal al-maqbulah wa tawajjuhi fi tawajjuhatil khalisati wasilatil mawsulah. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك في وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمان في ولاية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف
في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم مدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك درابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسرورا. واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وقم شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, telah sama-sama kita ikuti pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami ucapkan selamat datang kepada guru kita bersama Habibuna Mukarram Al Habib Muhammad bin Taufik bin Syihab sebagai penceramah kita pada pagi hari ini. Hadirin, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan yang akan disampaikan oleh Sekcam Kecamatan Kermajati, Bapak Suwindarto. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Forum Silaturahmi Salat Subuh Gabungan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rosid Ahmad beserta jajarannya,
Yang saya hormati penceramah kita yang telah hadir, yang saya hormati Ketua DKM Musola Al Makmur beserta pengurusnya, para guru, para kiai, para habib, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentu marilah kita senantiasa membacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi berbagai nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa hadir dalam kegiatan rutin kita, yaitu salat subuh gabungan untuk tingkat kecamatan Kramat Jati. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentunya mencikapi musim akhir-akhir ini, ya, yang musimnya sangat ekstrim, yaitu musim hujan. Ya, mohon diwaspadai karena berdasarkan prediksi dari BMKG, hujannya masih panjang sampai bulan Februari. Ya. Puncak hujan justru adanya di bulan Februari, ya. Nah, itu mohon diwaspadai untuk warga masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Kramat Jati. Karena Kecamatan Kramat Jati ada 7 kelurahan dan 6 kelurahan yang rawan. Ya. Pertama yang dilalui Sungai Ciliwung, ya, saudara kita yang dari Kambang, Celilitan, dan Cawah. Kemudian kelurahan tengah juga dilewati Kali Baru, ya, Kali Baru yang kalau Bapak Ibu semuanya lihat di hack tiap hari, ya. Kalau jangankan di Jakarta hujan, nggak hujan, di Bogor hujan pun di hack pasti tergenang, ya, karena kiriman air dari saudara-saudara kita yang ada di Bogor. Ya. Kemudian Kampung Dukuh, kemudian Kramat Jati ada luapan dari Sungai Cipinang. Ya. Jadi mungkin praktis Batu Ampar yang agak mendingan nih, ya. Namun demikian juga saya sampaikan bahwa karena memang cuacanya sangat ekstrim, sehingga saya harapkan Bapak semuanya tetap waspada. Terutama saya harapkan jangan membuang sampah di kali. Karena kalau membuang sampah di kali, akhirnya saluran akan mampet, begitu hujan terjadi genangan. Seperti yang terjadi di Kampung Tengah di depan kantor kelurahan, setiap hujan 30 menit aja itu udah sepikul, ya. Jadi saya pernah jadi lurah di Tengah, tiap hujan itu nunggu sejam kalau mau keluar, ya. Karena apa, aliran yang di depan kantor kelurahan itu maksudnya ke Kali Induk yang ada di belakang Pasar Induk. Ya, Kali Induk sendiri juga dapat air dari gedung, sehingga kalau di sana airnya tinggi, otomatis saluran yang di depan kantor kelurahan mengenang, nunggu antrian dulu, ya. Air aja ngantri, kalau Kali Induk sudah surut baru depan kelurahan bisa masuk. Sehingga kemarin pada hari Selasa sudah disurvei, nanti rencana di belakang Pasar Induk mohon doanya mau dibangun embung, ya. Di sana ada tanah milik Pemda kurang lebih 3.000 meter, ya. Mohon doanya mudah-mudahan kalau nanti di sana sudah bisa dibangun embung, sehingga genangan yang biasa terjadi di depan kantor kelurahan Jalan Al-Bariyah nih, Pak Ustadz udah persis apal, ya. Itu mudah-mudahan nanti bisa ditampung di embung, atau paling tidak Kali Induk nanti bisa disetting airnya, ya. Jadi air yang dari Bogor nanti masuk dulu ke embung, ya. Embung seperti waduk nih, ya, penampung air nanti, sehingga setelah embung penuh baru dibuang perlahan-lahan. Sehingga mudah-mudahan nanti yang biasa terjadi genangan di Kampung Tengah, di ujung Batu Ampar, melalui Bulak Rantai, mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan. Sekarang sedang pembangunan embung di Kelurahan Kramat Jati, ya, yang tujuannya untuk menampung aliran Sungai Cipinang, ya, karena di RW 11, terutama di belakang kantor kecamatan, tiap hujan full taksi itu langganan banjir, ya, karena posisinya berada persis di pinggir Kali Cipinang. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Swindarto. Hadirin, selanjutnya marilah kita ikuti kajian kitab yang akan disampaikan oleh guru kita Habibuna Mukarram, Habib Muhammad bin Hussein Al-Qudus. Padanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad.
Ya Rabbi bil Mustafa, angkat tangannya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma waqaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma waqaya wasi'al karam. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal bari كين من عرب ومن يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع العلوم يحفظ القلوب ويصبر العيوب ويكشف القلوب بجاه الحبيب المحبوب بنيه جلب كل خير دفع كل محنه وفتنه وبؤس وضر قوة الإيمان واليقين والرضا والتسليم حب العلماء والأولياء والصالحين علينا أن الله يتمم مقاصدنا وييسر أمورنا وإلى حضرة النبي ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا وإلى حضرة النبي. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه يا نبيع العلوم والحكم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا علما ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. أي والله لقد أنعم الله على المؤمنين حين أرسل إليهم رسولا عربيا من جنسهم عرفوا أمره وخبروا شأنه. وحص الله تبارك وتعالى المؤمنين بالذكر وإن كان رحمة للعالمين لأنهم هم المنتفعون ببعثته. يتلو عليهم آياته أي يقرأ عليهم الوحي المنزل ويزكيهم أي يطهرهم من الذنوب ودنس الأعمال ويعلمهم الكتاب والحكمة أي يعلمهم القرآن المجيد والسنة المطهرة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي وإنه الحال والشان كانوا قبل بعثته النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال ظاهر فنقلوا من الظلمات إلى النور وصاروا أفضل الأمم. Hadirin sekalian, mohon maaf singkat saja karena waktunya benar-benar picik sekali. Camat Bapak Al-Habib Muhammad dan para tuan-tuan guru, Allah Tabaraka wa Ta'ala di tengah-tengah bangsa yang sangat gelap gulita di saat itu mengutus baginda Nabi kita Muhammad sebagai hadiah. Laqad manallahu 'alal mu'minina, sungguh Allah telah memberikan karunia yang amat besar terhadap mereka orang-orang yang beriman. Ketika dahulu Ba'atha Allah mengutus fihim di tengah-tengah mereka rasulan seorang rasul min anfusihim dari kalangan mereka sendiri. Apa tujuannya? Kenapa Allah mengutus dari kalangan mereka sendiri seorang rasul? Sebab ma min hayyin min ahya'il Arab wala qabilatin min qabailil Arab illa walahu bihim ilaqatun wa ittisalun illa bani Taghlib. Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Itu bangsa Arab Makkah itu keluarga besar. Jadi masih mereka tahu siapa Nabi Muhammad, nasabnya, keturunannya, bangsa, bahasanya. Artinya mereka mudah an yatamakkanu min su'alin wa jawabin wa muhawarah. Mau tanya jawab dengan rasulnya, orang yang kita kenal. Doyanannya apa? Senangnya apa? Umpama kita di sini diutus guru dari barat atau dari Hadramut, belum paham kita. Dikontrakkan di sini. Guru dari Mesir, doyannya apa nih?
Makannya gado-gado doyan dah. Kan orang kita makannya sengkol, gado-gado, terus nasi uduk, nasi repot, anak-anaknya juga Tapi ini Nabi Muhammad mereka tahu di tengah-tengah mereka min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Dan orang-orang umat-umat lain semuanya mengklaim punya nabi. Nah, Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim adalah nabi kami. Nasrani begitu juga, Nabi Ibrahim adalah bapak nabi kami. Di samping mereka mempunyai Nabi Musa dan Nabi Isa serta mempunyai Injil dan Taurat kami punya. Masa kamu hai bangsa Arab, kamu tidak bangga diutus Muhammad SAW Nabi untuk kamu? Min anfusihim. Ay wallahi laqad an'ama Allah 'alal mu'minin hina arsala ilaihim rasulan Arabiyyan min jinsihim. Arafu amrahu. Mereka kenal siapa itu Nabi Muhammad. Dari kecil kita tahu perkembangannya. Hal qatala marrah, hal kasyafa aurah. Pernahkah dia membuka auratnya? Belum pernah. Tapi gimana? Anak-anak kecil ta'arrau katanya maaf mandi tanpa busana, mobil. Nah, si kecil Nabi tidak mau. Artinya kita tahu asal usulnya. Guru umpama yang mengajar di tempat kita tahu asal usulnya. Siapa yang mana? Orang mana? Mana sih? Kiai dari mana? Peranggan. Peranggan jarang kiai. Penceramah juga kita harus tahu. Bahasanya sama. Ada yang ceramah pernah di sini nih, bahasa Sunda ceramah, orang nggak paham. Saya non eta, macam itu. Ya, Bayu Tuhan. Jadi, wallahi laqad arafu amrahu wa khabaru wa khasallahu ta'ala al-mu'minina bidzikri. Kenapa orang mukmin yang disebut? Padahal Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Rahmat. Dia memang seorang manusia yang dikagumi sebagai rahmat untuk alam semesta. Fungsinya Nabi Muhammad, dan beliau adalah seorang nabi, seorang imam, seorang pemimpin, afdalu syakhsiyatin fi tarikhil bashar. Pribadi yang paling agung dalam sejarah manusia, Nabi Muhammad. Allah Tuhannya mengucapkan selawat dan salam untuk ibadahnya mengagungkan para malaikat-malaikat. Dialah Rasulullah yang kearifannya membuat kagum orang-orang kafir, yang kewibawaannya menggetarkan musuh-musuh Allah, yang namanya dicintai oleh penduduk planet bumi semua, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Kalau kita malam-malam di atas tingkat atau di atas hotel gedung tinggi melihat waktu azan subuh, menara tinggi di pelosok-pelosok daerah berkumandangkan ada. Kita masuk ke desa-desa, pesantren-pesantren, yayasan-yayasan Islam, madrasah-madrasah, musola, masjid-masjid. Itu adalah hasil dari perjuangan baginda Nabi Muhammad. Hanya seorang diri sebatang kara berteman dengan penggembala domba, penuntun onta, kaum-kaum sederhana. Muncul Nabi Muhammad. Makanya Allah katakan laqad manna itu minnah hadiah besar. Jadi kita ini maulid sebenarnya tasyakuran kubro, tasyakuran akbar, merupakan ungkapan tasyakur besar-besaran dari kita untuk Allah atas hadiah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi bangsa Indonesia lebih bersyukur lagi. Adanya habaib datang kemari. Coba nengok, jangan jauh-jauh ASEAN saja. Muangkai. Iya, ada gak majlis? Filipina, Birma, iya, Taipei, Vietnam, jarang. Kalau tidak di sini, masya Allah, lihat nikmat, ini kain sarung, baju koko,
Simtu buruk dagang tasbih laku gitu. Tasbih laku. Simtu nuror Yasin asli. Sifat mata celak. Coba kalau di luar aja bagus. Ada habaib, ada ulama-ulama hidup di sini. Kalau ke Vietnam, ente ke Vietnam, masya Allah, dagang timus. Subhanallah. Nah ini dia. Dan tugasnya Nabi apa? Wa yuzakkihim. Di samping yatlu alaihim ayatihi. Pertama, tugas Nabi yang pertama yatlu. Nabi bacakan Al-Quran, diperlihatkan bagaimana cara menyebut huruf-hurufnya. Ana afsahum man nataqa bid-dad baina anni min Quraisy wasturji'tu bi fi Bani Sa'ad. Aku adalah orang yang paling fasih, jelas sekali dalam menyebutkan bahasa Arab. Dad itu unwanul Arab. Bisa juga dad huruf dad karena abjad-abjad yang lain tidak ada huruf dad. Ya. Terus sebelum diajarkan wa yuzakkihim, dibersihkan jiwa mereka. Jiwanya dibersihkan dahulu. Kalau air sih banyak, kopi ada, susu ada, teh ada, cuman wadahnya ada gak? Cangkirnya mana? Ada cangkirnya kotor masih. Ya, Allah mau kasih ilmu macam-macam. Cuma wadahnya kotor. Nah, sebelumnya wa yuzakkihim, dibersihkan jiwa mereka oleh Nabi Muhammad SAW. Dicuci. Kalau jiwanya sudah bersih namanya takhalli, dibuang. Lalu tahalli diganti dengan kopi. Wa tajalli, muncul hasilnya. Wah, muncul. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas taharraju min madrasatin amiduha Muhammad. Keluaran dari pesantren Nabi Muhammad. Makanya ada orang barat namanya siapa? Kata bakatibun min fi Hispania Spanyol. Ismuhu Efrain Washington. Wah. Qala, dia berkata, laqad qara'tu lil ulama wa qara'tu lis su'ama wa qara'tu lil muslimin falam ajid ala wajhil ardi rajulan asja'a min Muhammad bin Abdullah. Aku sudah membaca tokoh-tokoh besar, pemimpin-pemimpin hebat, dan reformis-reformis, pembaharu-pembaharu. Belum pernah aku melihat seseorang laki-laki yang tinggal di Gurun Sahara berteman dengan pengembala domba, penuntun onta, kaum sederhana yang bernama Muhammad bin Abdullah, paling tegar, ya, paling tabah menghadapi umatnya di Gurun Sahara. Asja' bin Muhammad bin Abdullah. Syaja'ah. Ya. Terus dia katakan apa? Inna syari'ata Muhammadin satasusul alam. Ini syariat ajaran Muhammad akan menguasai, memimpin alam planet bumi ini. Kenapa? Linsijamiha ma'al aqli wal hikmah. Karena keserasian syariatnya, ajarannya sangat serasi dengan pemikiran, akal, dan ilmu pengetahuan. Cocok. Makin tinggi ilmu, makin naik derajat Islam. Semakin tinggi lagi ilmu, semakin naik lagi. Seperti apa itu? Mikbar, eretan. Kolek, airnya naik, dia naik. Makin naik lagi. Terus tinggi. Dan dia katakan, anak inni la uhibbu Muhammadan. Sungguh aku benar-benar cinta Muhammad. Kenapa? Libara'ati tab'ihi, karena sifatnya itu bersih. Minar riyai, mencari popularitas di masyarakat, mempertontonkan kelebihan, tidak. Dan juga Muhammad selamat minat tasawwuf takalluf, membuat-buat. Beliau seadanya saja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gantengnya mirip dengan lengkung alisnya seperti huruf nun, bulat matanya, bentuk hidungnya, cahayanya. Tapi Nabi Muhammad kalau dalam syama'il menjahit sandal, tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya, menimba air, memerah kambing, pergi mencari
ayu yang kering. Sallallahu alaihi wasallam. Hatinya bebas, penampilannya simpatis, mesem saja Nabi. Dia yang pertama kali mendandani, memperbaiki sandal orang miskin. Bila beliau mengintip dari balik jendela, orang tua yang sudah tua tergerai air mata. Dia ayah orang tua itu dulu sampai dulu. Makanya ketika Nabi Muhammad meninggal, Bilal memeluk kuburan karena beliau menanam cinta dan menyuburkan cinta. Akhirnya beliau panen cinta. Cinta tidak bisa dipaksa-paksakan dari luar. Cinta harus kita keluarkan dari lubuk hati kita. Mudah-mudahan sedikit sejarah tahun baginda Nabi Muhammad mudah-mudahan membawa keberkahan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah untuk istri Ustaz Haji Ahmad Sanusi sakit. Fatihah ayatnya ini disyibah al-Fatihah. Allahumma rabbana muzibal ba'as ismi anta syafi la syafi illa anta ismi syifaan la yughadiru saqaman. Allahumma salli ala Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absar wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma arham du'fana ajaza tabibu fadawina ظهر الفساد فنجنا ضاقت حيلتنا فأدركنا وتولى أمرنا صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الحمد لله. Alhamdulillah, telah sama-sama kita ikuti kajian kitab yang disampaikan oleh guru kita Habibuna Mukarram Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, alhamdulillah, selanjutnya marilah kita ikuti Mujatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Habibuna Mukarram Al-Habib Muhammad bin Taufik bin Syihab. Padanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa madhu Rasulillahi wal ali qurbatun ila Allah fi dunya wa fil hashri wan nashri. Wa alu Rasulillahi fin nasi anjumu bihim yuhdada fid dini ka anjumi zuhuri. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi al-mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila suratihi al-mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Abdul Ghani, Kiai Haji Hasan sahibi LCMA, Ustadz Haji Mulyadi, Dr. Andes Haji Rashid Ahmad, Sekcam Bapak Suwindarto SE. Mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan insya Allah selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlupa kita pun yang hadir pada pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini, dengan gucuran hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kumpul kita dengan tetesan hujan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pun Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita ya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi Masya Allah sudah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita, murabbi kita Al-Habib Muhammad Al-Idrus, bagaimana tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, bagaimana akhlak beliau, keindahan beliau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Hasan bin Salim,
Sampai beliau mengatakan khuliqta mubara'an min kulli aibin. Nabi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada aib sama sekali, tidak ada kekurangan sama sekali. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan Nabi itu meseng kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana letak hidung beliau, bagaimana letak alis beliau, semuanya bagaimana letak kehidupan beliau, seakan-akan meseng sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semuanya perintah, amar dari Allah Subhanahu wa taala. Washkuru ni'matallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bersyukurlah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena arafna, dan seperti kita tahu, nikmat dari Allah ini sangat banyak sekali. Tidak ada satu manusia pun siapapun yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak. Akan tetapi ada akbar min dzalik wa a'dham min dzalik. Ada yang lebih besar daripada nikmat Islam, nikmat iman. Apa artinya? Dari nikmat yang besar ini kita tahu nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat yang agung, nikmat yang mulia ini kita tahu nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada nikmat yang agung ini kita tahu bagaimana cara mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas nikmat apa yang agung? Nikmat apa yang paling besar? Nikmat apa yang paling indah? Tidak lain dan tidak bukan yang hari ini kita rayakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala lahirkan buat kita baginda Nabi besar Muhammad. Utuskan buat kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak beruntung kita. Ibnul Hajj Al-Maliki sampai beliau mengatakan wa min ta'zimihi, di antara mengagungkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam al-farahu wa qiraatul maulid. Wa min ta'zimihi, dan di antara kita bersyukur, di antara kita bersyukur mengagungkan, memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-farahu, kita senang Allah berikan kita Sayyidina Muhammad. Kita girang Allah Subhanahu wa taala berikan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qiraatul maulid. Makanya ulama-ulama, para kiai, para habaib, para guru-guru terdahulu kenapa mengumpulkan kita acara-acara maulid seperti ini, memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Memang ini al-farahu, di antara bukti kegirangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara kita ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Dan untuk mengenal Nabi, seorang imam besar Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur mengarang kitab Bughyah, sampai beliau mengatakan la ma'rifa lil insan birabbih illa bi ma'rifatin nabiyyi wa la bi ma'rifatin nabiyyi illa bi ma'rifati salafi. Seorang imam besar Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur sampai beliau mengatakan la ma'rifa lil insan, kita nih tadinya tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakek-kakek kita semuanya tidak tahu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita tidak tahu bagaimana bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana cara kita tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Illa bi ma'rifati salafi, illa bi ma'rifati nabi, kecuali kita kenal dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru bisa kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa orang nyelonong langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ma'rifah bin nabi illa bi ma'rifati salafi, dan kita tidak akan kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi ma'rifati salafi, kecuali kita duduk-duduk kumpul seperti ini, duduk sama orang-orang soleh, duduk sama orang-orang yang mengenalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Makanya Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai beliau mengatakan ya bakhtana bin nabi, ya bakhtana bir rasul, zuhri wa fakhri wa bahamil alaihi alhamul. Sampai Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan ya bakhtana bin nabi, alangkah beruntungnya kita punya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau pun mengatakan ma'ana gamarun ma bada ghabat wala batahib ma'ana alladhi hina nad'i bihi sari'an yujib. Sampai Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan ma'ana gamarun,
kami ini orang Islam punya bulan purnama, tapi bulan purnama ini berbeda dengan bulan purnama yang ada di dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan purnama yang ada ini terbitnya sebulan sekali, terangnya sebulan sekali, dan bisa redup, bisa hancur. Ketika hari kiamat semua dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kata Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ma'ana gamaru ma bada ghabat wala badagib. Kami ini punya bulan purnama, yang bulan purnama ini tidak pernah gelap dan tidak pernah digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan purnama ini tidak pernah redup dan tidak pernah diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan purnama ini tidak pernah tenggelam dan tidak pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan hina nad'i bihi sami'an mujib. Ketika kami sebutkan di tengah-tengah doa kami, di tengah-tengah munajat kami, tidak ada doa kami yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud oleh Al-Habib Ali? Beliau mengatakan ma'ana Muhammadun habibuna wa ni'mal habib. Sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan ma'ana Muhammadun, kami orang Islam ini punya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Makanya kita ini harus senang, harus tasyukur. Tadi disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Al-Idrus bagaimana cara kita ini semuanya, cara kita mensyukuri, ingin mensyukuri syukran lil maula fi miladihi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sebenarnya kalau kita hanya mengadakan maulid setahun sekali tahunan itu untuk mensyukuri atas kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi harus hidup di dalam tubuh kita, setiap detik di dalam tubuh kita. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan falladzina amanu bihi. Saya ini katanya tidak boleh lebih dari 20 menit, kalau lebih tidak dibayar. Belum ya? Sudah lupa. Falladzina amanu bihi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falladzina amanu bihi, orang yang beriman sama Nabi. Bihinya ayat Rasul. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Falladzina amanu bihi, orang yang percaya Nabi, orang yang beriman sama Rasul, yang yakin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sampai beliau mengatakan fal khair kulluhu fil ittiba wa syarr kulluhu fil ibtida. Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu beliau mengatakan fal khair kulluhu fil ittiba. Orang itu mau sukses dunia dan akhirat tidak ada lain jalannya ittiba, mengikuti Sayyidina Muhammad. Fil ittiba, orang itu pengen sukses dunianya, pengen sukses akhiratnya, ittiba li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasyar kulluhu fil ibtida. Orang kalau pengen tidak sukses, pongkol asas ketidaksuksesan. Mungkin dunia bisa sukses, tapi di akhirat tidak akan diberikan sejengkal pun oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan akhirat kalau jauh daripada jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya falladzina amanu bihi. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada khilaf lagi, tidak ada yang bisa memungkiri daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, orang yang beriman, cinta kepada Nabi. Makanya anak-anak milenial boleh, ini anak-anak milenial, anak-anak muda syabab, anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh kita mau gaul, tapi gaulah seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita mau kerja seperti apa, kerjalah dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan adab yang kita bawa ke dalam rumah tangga kita. Nah, ini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengamalkan, yang mengikuti ayat ini nanti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ulaika humul muflihun. Mereka akan menjadi orang yang beruntung. Yang bilang beruntung bukan manusia, yang bilang beruntung bukan guru agama, yang bilang beruntung bukan kiai, yang bilang beruntung ini Allah. Ketika Allah mengatakan kalian orang yang beruntung, fama'wahu jannah, maka tempat dia surga Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang bikin manusia itu beruntung? Yang insya Allah pelajaran ini kita bisa bawa ke rumah tangga kita. Falladzina amanu bihi. Pertama, kita beriman kepada Nabi, percaya kepada Nabi, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan diri kita, jiwa kita, cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah. Sahabat-sahabat Nabi lagi kumpul. Ketika sahabat Nabi lagi kumpul, ada satu sahabat tunjuk tangan sama Nabi.
bisa dikatakan bahasanya itu mengungkapkan. Apa kata sahabat ini? Wahai Rasul, nahnu lanuhib Rabbana. Wahai Nabi, kami ini sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya cuma mau ngetes ngantuk saja nih. Ngetes ngantuk. Insya Allah yang ngantuk saya doain berangkat haji. Ya. Tapi sampai Cingkareng. Betul Habib Muhammad. Nah. Yang nggak ngantuk insya Allah pulang balik terus haji gobul. Nabi itu nggak pernah bosan-bosan doain kita. Rasul itu iddakhartu da'wati faja'altuha syafa'atan li ummati. Nabi itu tidak pernah dosan. Nabi waktu Arafah, Nabi sujud kepada Allah, Nabi nangis kepada Allah. Dia udah lirik-lirik saya. Masih aman. Ini udah lirik-lirik, mana bayaran belum jelas. Ya. Sampai mana tadi? Arafah. Waktu di Arafah, Nabi itu waktu di Arafah, subhanallah. Nabi itu hajinya cuma sekali. Abbas bin Mirdas meriwayatkan Nabi itu haji cuma sekali, tapi manfaat hajinya Nabi itu buat umatnya sampai hari kiamat, tidak berkurang. Makanya ketika Rasul Arafah sujud kepada Allah wabaka, nangis. Yang saya tanyakan sejarah, misalnya Rasul nangis dari pagi sejadahnya basah, diperas oleh istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Lantas yang kita pertanyakan, yang diminta Nabi itu apa sih? Apakah Nabi minta panjang umur? Tidak. Nabi nggak pernah minta dunia. Jutaan kali yang disebut kita umatnya, ya Allah ampunkan umatku. Jutaan kali, ya Allah jangan sampai umatku disiksa, ya Allah. Terus Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus diulang-ulang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Arafah yang dikatakan afdalul ayyam fid dunya, yang hari paling afdal di dunia yang pernah diciptakan oleh Allah, Nabi nggak doa buat dirinya, Nabi doain umatnya agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'awahullah ila Rasul, maka saat itu juga Allah mewahyukan kepada Nabi, umatnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang mazlum ma khala zalim, hanya yang mazlum, yang dizalimi, yang menzalimi tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya pengen tanya nih sama yang hadir nih. Kata Allah, hari Arafah umat Nabi yang diampuni, yang dizalimi, yang menzalimi tidak diampunan. Nah, kelas kita yang mana nih? Yang menzalimi atau yang dizalimi? Assalamualaikum. Masih hidup? Masalahnya kelas kita yang mendolimi atau yang didolimi? Ini banyak yang nunggu ke polisi. Yang didolimi, makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum. Maksud dolim di sini bukan berarti kita nabok orang, bukan. Ketika kita berbuat dosa, itu kita berarti mendolimi diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum. Ketika mereka berbondong-bondong datang sama Nabi Muhammad untuk apa? Zalamu, mereka yang sudah mendolimi diri mereka. Siapa orang yang mendolimi diri mereka? Mereka yang banyak dosanya. Ini saya tanya, kita ini banyak dosa atau banyak pahala? Belum jelas nih. Kita nih yang hadir banyak dosa atau banyak pahala? Ini ada dua jawaban tadi. Ada yang bilang dosa, ada yang bilang pahala. Kita jawab satu-satu. Yang banyak dosa, mati masuk surga. Emang top orang haji lagi dah. Banyak dosa masuk surga. Ini keluarganya Haji Usman semua memang. Kalau buat jujur, tadi yang ngaku banyak pahala, kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, orang yang ngaku-ngaku banyak pahala matinya masuk neraka. Siapa tadi ngaku? Artinya iddia, kita ini orang yang banyak. Ini jujur ya, ini harus jawab jujur. Karena Nabi Muhammad bilang, minimal orang kalau nggak jujur, minimal itu dibangkitkan mukanya hangus.
Jadi kalau nanti di akhirat ketemu saya agak-agak angus, ya, waktu acara di musola Al-Makmur, ya, bohong. Saya mau tanya, banyakan mana? Baca Quran atau baca WA? Banyakan mana? Baca yang di luar nggak jawab dia, nggak naik haji nih. Banyakan mana? Baca Quran atau baca WA? Terus surga gitu. Banyakan mana? Baca Quran atau baca status? Terus masuk surga. Ramadjati, kelurahan, kemudian di Dukuh, di belakang Pasar Indo, semuanya sudah terbangun embung. Mudah-mudahan Kecamatan Ramadjati perlahan-lahan akan terhindar dari genangan atau banjir. Ya. Kemudian saya sampaikan juga bahwa tanggal 17 Oktober kemarin Gubernur kita Pak Anies Baswedan sudah selesai memimpin DKI dan sekarang digantikan oleh PJ Gubernur yang namanya Pak Heru Budi Hartono. Ya. Nah, dengan adanya pejabat baru itu, sekarang kelurahan, kecamatan, wali kota sampai dengan provinsi dibuka yang namanya posko pengaduan. Ya. Posko pengaduan fungsinya kalau masyarakat misalnya ada masalah di lingkungannya, tiba-tiba misalnya ada lampu mati, ya belum diselesaikan, silahkan aja melapor ke posko pengaduan. Mau di kelurahan boleh, di kecamatan juga boleh, bahkan hari Sabtu Minggu pun kita tetap buka. Ya. Nanti ada yang piket di posko pengaduan, sehingga seluruh permasalahan yang ada di warga DKI nanti bisa secepatnya diselesaikan. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, dengan kepengurusan yang baru ini sampai dengan tahun 2024, karena Pilkada DKI nanti dilaksanakan pada tahun 2024 serentak dengan Pilpres. Ya. Jadi sekarang Pilkada dan Pilpres dilaksanakan secara serentak nanti tahun 2024. Ya. Sementara DKI kemarin sudah selesai tahun 2022 ini, sehingga dari 22 ke 24 dijabat oleh namanya pejabat gubernur yang sifatnya sementara sampai dengan nanti terpilih di tahun 2024. Ya, itu mungkin yang informasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah keuntungannya kita umat baginda Nabi besar Muhammad. Waktu sahabat ini tanya sama Nabi, bukan tanya ultimatum, wahai Rasul, kami ini la nuhib Rabbana, kami ini sangat cinta kepada Allah Subhanahu. Kalau kalimat sahabat yang mengatakan kami sangat cinta kepada Allah, ini sahabat di Rabbana, kami sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalimatnya betul atau salah? Salah. Makanya ngaji itu melek, jangan tidur. Sahabat bilang sama Nabi, Assalamualaikum, masih hidup? Ini yang nyender-nyender saya doain masuk surga. Temboknya duluan. Nabi, sahabat bilang, wahai Rasul, nahnu la nuhib Rabbana. Wahai Nabi, kami ini sangat cinta. Di kalimatnya nih, kami ini sangat cinta kepada. Kalimatnya salah atau betul? Kalimatnya salah atau betul? Betul, jelas. Tapi kata Rasul, Nabi diam waktu sahabat bilang begitu. Bukan berarti perkataannya salah. Fa'auhallah ila Nabi. Makanya ini dimaksud asbabun nuzulnya. Nabi diam, Nabi nunggu wahyu dari Allah. Dan wahyu ini sering kita dengar, hafal kita ayatnya. Penceramah selalu bawa ayat ini karena cuma itu doang hafalnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib. Nah, itu asbabun nuzulnya di antara riwayat. Maka Allah katakan wahai kekasihku, qul in kuntum tuhibbunallah. Ini sahabat. Kalau sahabat bilang cinta, sudah dirinya, keluarganya, hartanya buat Allah dan buat Nabi. Beda sama kita. Kita bilang cinta kepada Allah, nyumbang maulid 10.000.
muka-mukanya. Sudah nyumbang 10.000 tuh nampan, belum nyampe bumi, udah nyampe di plastik. Masa setiap maulid musola beli lagi nampan. Udah bukan cuma nasi doang dibawa, nampan-nampannya dibawa. Bilang berkah, udah nyumbang kagak, nampan orang dibawa. Beda dengan cinta daripada sahabat baginda Nabi besar Muhammad. Kita ceramah pagi jangan serius-serius, ngiler nanti. Ini aja udah miring. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan sama orang yang mengatakan cinta sama Allah. Ini Allah yang bilang. Yang bilang Allah. Jaminan langsung sudah jelas. Allah katakan wahai kekasihku sama orang yang bilang cinta kepada aku. Bahasanya seperti itu. Cinta kepada Allah, nggak ada jalannya, nggak ada gemboknya. Fattabi'uni, nggak ada jalannya, nggak ada gemboknya, nggak ada pembukanya, kecuali harus cinta dan ikut aku, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Nggak ada jalannya. Sampai Sayyidina Imam Al-Junaid alaihi rahmatullah, beliau mengatakan la usul ilallah illa bi mutaba'atil Habib sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa orang itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka mau cinta dan ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya falladzina amanu bihi. Orang-orang yang rindu dan cinta kepada dan beriman yakin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua wa'azzaruhu. Jadi mengagungkan Nabi, kita bikin maulid memuji-muji Nabi itu bukan perintah kiai, bukan perintah habaib, bukan perintah guru agama. Yang perintah siapa? Allah. Apa kata Allah? Wa'azzaruhu. Orang-orang yang mengagungkan kekasihku, mengagungkan. Semua ulama tafsir azzaruhu itu mengagungkan, memuliakan. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan perintah Nabi sendiri, perintahnya Allah. Siapa yang nyuruh mengagungkan Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kemudian yang ketiga wa nasaruhu, membantu syiar ajaran Nabi, membantu syiar Allah Subhanahu wa taala, membantu mensyiarkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pengen tanya nih, lagi ngetes ngantuk nih. Syiar yang terbesar yang Allah berikan buat kita siapa? Kebuli masih mentah. Tadi orang dapur bilang sejam lagi hadir. Ayo lanjut. Syiar yang terbesar apa? Al-Quran. Udah gede salah lagi. Tapi masih bagus mau jawab daripada yang diem sosok berani. Syiar yang terbesar Allah lahirkan kita Sayyidina Muhammad. Allah katakan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar Allah termasuk ketakwaan. Nah, syiar yang terbesar Allah lahirkan buat kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa nasar, termasuk kita saling menolong ajaran Nabi dengan selalu mengenalkan kita tentang Rasul. Di antaranya maka ulama bikin maulid Nabi. Ini kan mengagungkan syiar Allah, mengagungkan syiar Allah. Dan yang terakhir wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Dan yang terakhir apa? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu, mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Nabi. Apa itu cahaya yang diturunkan kepada Nabi? Tadi tuh yang besar jawab tapi salah, tapi masih bagus, nyangkut juga. Apa? Al-Qur'an. Yang diturunkan kepada Nabi adalah Al-Quran. Ikuti Al-Quran, pedoman kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Sayyidina Utsman ibnu Affan beliau mengatakan lau tahurat qulubuna ma sabi'atin kalamillah. Kata Sayyidina Utsman ibnu Affan, kalau hati kita bagus, kalau hati kita bersih, enggak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Bukan WA. Understand?
Paham nih kakek-kakek, understand? Lau tahurat qulubuna, kalau hati kita bagus, hati kita bersih, nggak akan pernah bosan-bosan membaca Al-Quran. Dan terakhir Sahal bin Abdullah, beliau mengatakan min alamati hubbillah hubbul Quran, wa min alamati hubbillah wa hubbul Quran hubbun nabi, wa min alamati hubbin nabi hubbus sunnah. Dan di antaranya Sahal bin Abdullah, beliau mengatakan min alamati hubbillah, tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah, hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran. Wa min alamati hubbillah wa hubbil Quran, lihat semuanya lewat Nabi. Wa min alamati hubbillah wa hubbil Quran, tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, hubbun Nabi, cinta kepada Nabi. Wa min alamati hubbin Nabi hubbus sunnah, dan di antara cinta kepada Nabi adalah cinta kepada sunnah. Ini kalau sudah sunnah kawin lagi sunnah, kawin lagi sunnah. Memang sunnah kawin doang. Sunnah Nabi itu banyak. Saya bela ibu-ibu yang lagi masak nih, biar masakan kita bagus, makan kita rapi. Kalau kita nggak belain, nggak keluar nih kubuli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita. Makanya terakhir, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Yang beriman sama Nabi, yang mengagungkan Nabi dengan tata cara apapun sesuai dengan syariat, yang membantu syiar ajaran Nabi, yang mengikuti Al-Quran. 4 ini saya katakan kita bawa pulang. Ulaika humul muflihun. Apa kata Allah? Mereka akan menjadi orang yang beruntung. Allah yang bilang beruntung berarti di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah bertetangga dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang halal, sesuatu yang selalu dimudahkan. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la tuj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Allahumma hdina min 'indik wa afid alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisa libasa 'afika wa afidik bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa nahdu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والدينا الفاتحة. Alhamdulillah, telah sama-sama kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Habibullah Mukarram Al-Habib Muhammad bin Taufik bin Syihab. Apa yang disampaikan oleh beliau tentu saja bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah undangan maulid yang datangnya dari Majelis Ta'lim Nurul Rosad, maulid dan haul Kiai Haji Abdul Halim, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober dimulai ba'da maghrib. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Kemudian pengumuman saldo kas, saldo awal sebesar 16.3.800. Kemudian pemasukan infak di Musola Ar-Ridwan sebesar 2.400.000 rupiah. Kemudian pemasukan dari donatur 250.000 rupiah dan pengeluaran 3.630.000 rupiah. Sehingga saldo kas sebesar 15.023.800 rupiah. Alhamdulillah. Kemudian insya Allah Ahad yang akan datang tanggal 30 Oktober Taklim Forum Silaturahmi Salat Subuh Gabungan akan dilaksanakan di Masjid Jami As-Solihin. Ya, sekali lagi Ahad besok di Masjid Jami As-Solihin, Jalan Raya Condet. Demikian
Marilah kita hatamkan taklim kita ini dengan talqinul zikir dan doa oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah دائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب برحمتك الواسعة عمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والغلاء والطاعون ما لا يكشف غيره. ارفع عنا شر البلاء والسوء والقضاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. Alhamdulillah, usai sudah rangkaian acara kita pada subuh kali ini. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah. Wabil khusus terima kasih kami ucapkan kepada guru-guru yang telah hadir pada pagi hari ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.